Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andika Ramadhani Putra dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A angkatan 2023. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5, yang dimana kemarin saya telah menjelaskan bab per bab dari bab 1 sampai bab 5. Langsung saja kita masuk ke bab 1 yang berjudul Geografi dan Ilmu Sejarah. Yang pertama, definisi geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphia yang artinya menggambarkan. Secara harfiah, geografi berasal dari ilmu yang menggambarkan tentang bumi, baik dari segi fisik maupun interaksi manusia dengan lingkungannya. Geografi memiliki cangkupan luas termasuk aspek fisik, budaya, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan kehidupan manusia di berbagai wilayah. Yang kedua, sejarah berkembangnya geografi. Awal mula pengembangan dimulai dari tokoh Yunani kuno seperti Anaximandros yang membuat peta bumi pertama. Tokoh-tokoh Yunani klasik, Eratosthenes yang memperkenalkan istilah geografi dan menghitung keliling bumi dengan akurat tinggi. Terus, kontribusi dunia Islam. Pada era kekhalifahan Abbasiyah, tokoh seperti Al-Khwarizmi dan Al-Idris mengembangkan peta dunia dan metodologi geografi. Era modern, geografi berkembang menjadi studi ilmiah yang memadukan analisis fisik dan manusia, memanfaatkan teknologi modern seperti GIS dan mengindrakan jauh dan penginderaan jauh. Yang ketiga, definisi pemahaman sejarah. Sejarah adalah studi tentang masa lalu manusia yang didasarkan pada bukti fisik, dokumen, dan tradisi lisan. Fokus utama adalah pada rekonstruksi peristiwa masa lalu untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan politik pada waktu tertentu. Yang keempat, tugas ilmu sejarah dan metode penelitian. Tugas utama sejarah adalah mengkonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis. Metode penelitian mencangkup heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah, kritik sumber atau verifikasi keaslian dan kebahasan data. Yang ketiga, setelah itu interpretasi atau analisis makna data sejarah. Setelah itu historiografi atau menyusun narasi secara berdasarkan temuan. Yang kelima, ilmu bantu dalam sejarah. Geografi sejarah berperan penting dalam membantu memahami konteks fisik dari peristiwa histori seperti lokasi, iklim, dan kondisi geografis yang mempengaruhi jalannya sejarah. Masuk ke bab 2 yang berjudul seputar teori dan pemikiran sejarah. Teori-teori dalam sejarah. Teori-teori dalam sejarah. Teori gerak sejarah menjelaskan sejarah sebagai proses perubahan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori persebaran kebudayaan mengkaji bagaimana budaya menyebar melalui migrasi, berdagang, dan berinteraksi sosial. Pandangan strukturalis. Faktor pada struktur mendalam yang mempengaruhi berkembangnya sejarah seperti ekonomi, politik, dan budaya. Masuk ke nomor 2. Pandangan sejarah nasional Indonesia. Pemikir Muhyamin menekankan pentingnya sejarah sebagai alat untuk membangun identitas nasional. Filsafat sejarah berpusat pada peran pahlawan dan perjuangan rakyat. Pemikir Sartono Karninirjo mengedepankan pendekatan multidisiplin dalam sejarah, fokus pada
sejarah sosial dan dinamika masyarakat Indonesia. Masuk ke bab 3 yang berjudul Geohistory dalam perkembangannya. Definisi geohistory. Geohistory adalah cabang ilmu yang memadukan geografi dan sejarah untuk memahami interaksi manusia dengan lingkungan geografis, membantu menjelaskan bagaimana kondisi geografis mempengaruhi perkembangan peradaban dan sejarah manusia. Yang kedua, perkembangan geohistory. Abad ke-20, geohistory berkembang sebagai disiplin ilmu mandiri. Fokus utama adalah pada perubahan geografis dan dampaknya terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Geohistory menjadi alat penting dalam menganalisis sejarah lokal maupun global. Masuk ke nomor 3. Keberadaan geohistory di Indonesia. Keberadaan geohistory di Indonesia terlihat dalam studi tentang lahan basah dan pengaruh terhadap sejarah maritim. Contoh, kajian tentang kerajaan maritim Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang berkembang di wilayah lahan basah. Masuk ke bab 4 yang berjudul determinasi, posibilisme, dan adaptasi. Yang pertama, determinisme atau alam menentukan manusia. Pandangan bahwa lingkungan geografis secara langsung menentukan pola kehidupan manusia. Contoh, kehidupan masyarakat di daerah pegunungan berbeda dengan wilayah pesisir. Yang kedua, posibilisme atau alam menawarkan kemungkinan. Pendekatan ini menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Contohnya, pengembangan teknologi irigasi untuk bercocok tanam di daerah kering. Terus yang ketiga adalah adaptasi manusia dengan alam. Manusia sebagai aktor utama sejarah yang mampu beradaptasi dengan kondisi alam. Contoh, pembangunan kota-kota pelabuhan di wilayah maritim untuk mendukung perdagangan. Masuk ke bab 5 yang berjudul Geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Geohistory sebagai pendukung rekonstruksi sejarah. Geohistory membantu mengkontekstualisasikan peristiwa sejarah berdasarkan kondisi geografis pada waktu itu. Contoh, analisis pengaruh Sungai Nil terhadap peradaban Mesir kuno. Yang kedua, iklim, morfologi, dan posisi geografis. Faktor geografis seperti iklim, bentuk lahan, dan lokasi geografis mempengaruhi jalannya sejarah. Contohnya, keberadaan jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Yang ketiga, hubungan geografi dengan sejarah dan ilmu pengetahuan sosial. Interaksi lintas disiplin diperlukan untuk memahami sejarah secara komprehensif. Contohnya, studi hubungan antara migrasi pendudukan dan perubahan lanskap budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video rekap 5 bab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.